Awas jangan keliru dengan Zaid bin Sabit ya. Dan bin Harithah yang sempat diangkat anak oleh Rasul ya. Tuh ayat-ayatnya yang berkaitan itu Al-Ahzab ayat 5, Al-Ahzab ayat 37, Al-Ahzab ayat 40, Al-Ahzab ayat 53. Satu-satunya sahabat yang diabadikan namanya langsung di dalam Al-Quran hanya sahabat Zaid. Satu-satunya. Coba di Al-Ahzab ayat 37 Pak Malik, coba dibacakan Pak Malik. Al-Ahzab 37. Z-nya ada. Maka ketika Zaid, jadi satu-satunya sahabat Nabi. Kalau Nabi-Nabi biasa diabadikan, walaupun tidak seluruhnya, tetapi satu-satunya sahabat yang langsung Allah sebutkan secara implisit itu hanya sahabat Zaid. Hebat kan? Satu-satunya. Baik, saya jelaskan ya. Sahabat Zaid ini berasal dari Bani Ma'in. Suatu hari Bani Qo'in menyerbu. Biasa orang-orang Arab saling perang. Karena sebelum Islam itu yang namanya perang antar suku itu menjadi keseharian gitu. Bani Qo'in menyerang Bani Ma'in sampai berantakan. Ibunya Zaid yang namanya Su'dah As-Sa'labah, tidak berhasil memegang Zaid. Akhirnya oleh Bani Qo'in Zaid ini dirampas. Usianya ketika itu usia remaja. Oleh Bani Qo'in akhirnya dijual di pasar Ukaz dengan harga 400 dirham. Nih ada nama Su'dah, ada namanya Su'dah itu ibunya, bapaknya Harithah. Baninya Bani Qo'in menyerang Bani Ma'in. Nah, dijuallah di pasar Ukaz, lakulah 400 dirham. Yang beli adalah Hakim bin Hisham, keponakannya Siti Khadijah. Di sini awal cerita supaya kita masuk nanti. Kenapa kok sampai Zaid bin Harithah diaku anak oleh Rasulullah SAW? Sudah, jadi Zaid ini masuk keluarga Siti Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah. Nah, kemudian nikah, terlalu panjang sebetulnya ceritanya bisa setengah jam ya. Bagaimana Zaid waktu di dalam bimbingan Hakim bin Harith. Hakim bin Harith ini juga nanti menjadi salah seorang sahabat yang banyak menyampaikan derma. Karena kehutangan budi yang cukup besar kepada Siti Khadijah, sama-sama saudagarnya, tetapi Hakim ini saudagar lapis kedua. Hampir 1/4 dagangan Siti Khadijah digolangkan, dijalankan oleh Hakim. Dan kekayaan Siti Khadijah ketika itu 2/3 kekayaan Mekah berada di Siti Khadijah.
orang terkaya nomor 1 di Mekah. Dan Hakim ini orang terkaya nomor 5 di Mekah. Nikahlah Rasulullah dengan Siti Khadijah. Akhirnya Zaid ini diserahkan sebagai hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid ini punya adik. Yang pertama adiknya namanya Jabalah. Yang kedua adik tiri hanya satu ibu namanya Zaid. Ayahnya Harithah gelisah, kemana anak saya? Ditugaskanlah 2 orang ini, adiknya ini, untuk mencari. Kebetulan ketika itu Bani Ka'ab menunaikan haji. Maaf, haji ini sebelum jahiliyah juga sudah jalan syariat haji. Bukan hanya zaman Rasulullah, memang banyak perubahan yang fundamental. Bayangkan waktu zaman jahiliyah kalau tawaf wanita itu boleh diem aja. Waktu resep diem kayak boleh. Jadi sudah ada. Nah, ada Bani Ka'ab menyampaikan informasi. Ada Zaid ternyata ini, berangkatlah Harithah ini dengan salah seorang pamannya sambil membawa uang. Singkatnya cerita, sampai ke Rasulullah. Kenal nggak Zaid? Ya, itu ayah saya, itu paman saya. Baik, saya tidak akan memaksa. Silahkan engkau tentukan. Apakah engkau akan dengan ayahmu? Kalau engkau ridho kepada ayahmu, tidak usah ditebus. Dan waktu itu Harithah sudah mau tebusan. Berdua dengan kepala Bani Ma'in datang ke Mekah, ngotot. Tetapi dengan bijaksana Zaid mengatakan, wahai ayahandaku, aku dibesarkan, diurus oleh orang yang berakhlak dan mulia. Ayahnya masih ngotot, tetapi walaupun bagaimana statusmu adalah anak hamba sahaya, budak. Di situ kelebihan strategi Rasulullah untuk meyakinkan orang tua. Begini aja, yuk kita ke Hijri Ismail. Rasulullah ke Hijri Ismail. Wahai orang-orang Mekah, mulai hari ini aku memproklamirkan bahwa Zaid menjadi anakku. Dari Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad. Tuh, diumumkan di Hijri Ismail. Sebelum Islam datang. Dan menjadilah pengawal yang sangat setia. Maaf, pengorbanan puncaknya Zaid bin Harithah ini waktu Rasulullah hijrah ke Taif. Begitu Zaid melihat kaki Rasulullah sudah mulai berdarah, akhirnya tampil ke depan sampai wajahnya habis kena batu berdarah-darah. Itu pengorbanan Zaid bin Harithah waktu hijrah di Taif. Cari tempat, akhirnya ada sebuah kebun anggur. Rasulullah disembunyikan di sana, dan ketika itu Rasulullah berdoa yang mungkin agak berbeda dari doa-doa yang lainnya. Nah, ini PR untuk bapak-bapak, cari 5 doa Rasulullah yang spesifik. Salah satu doa yang spesifik yang pernah oleh siapa? Neno Warisman itu mah waktu di Badar. Waktu di Taif juga doanya tersendiri. Ya, itu sudah berada di Islam. Ya, sudah berada di Islam. Jadi melayani Rasulullah sudah sejak kecil. Dan anaknya cerdas. Begitu Islam datang, ya, akhirnya pelanggaran jam 10 lebih 10 ya, di Paraguay itu. Di Paraguay. Islam datang, akhirnya Rasulullah menikahkan Zaid ini dengan putra bibinya, putra Umamah bin Abdul Muttalib yang bernama
Zainab binti Jahsh. Awas, kalau setelah Siti Khadijah, Rasulullah menikah itu dengan Zainab binti Saudah. Pendek, hidung, gendut, lebih kolot. Nah, itu nomor kedua. Setelah Siti Khadijah, baru setelah itu dengan Siti Aisyah. Ya. Awas. Jadi Z juga banyak. Ada 6 atau 7 sahabat yang bernama Z ini. Zainab juga termasuk putri Rasulullah, juga Zainab. Ya. Ini Zainab binti Jahsh, putranya Umamah binti Abdul Muthalib. Waktu pernikahan maharnya langsung Rasulullah yang menyediakan. Wahai Zaid, berikanlah ini 10 dinar, 50 dirham, selembar kain sarung, kemudian selembar selimut, kemudian 50 mud makanan dan korma. Bawalah ini untuk mahar istrimu Zainab. Baik, dinikahkanlah. Nah, di sini saya ingin mencoba menganalogikan dengan pernikahan beda agama. Jangankan pernikahan beda agama, tidak kufu saja itu jadi persoalan. Jadi sampai menikah, Zainab itu merasa dia keluarga ningrat, sementara Zaid ini hanya hamba sahaya. Makanya di dalam sejarah Zaid ini dikenal sebagai pemimpinnya mantan hamba sahaya. Itu salah satu gelar daripada Zaid bin Harithah. Dinikahkanlah, walaupun pertama menolak, sampai turun ayat Al-Quran bahwa walaupun bagaimana tidak boleh menolak yang namanya Rasul. Menerima akhirnya. Dinikahkanlah, usia pernikahannya hanya 1 tahun. Waduh, percekcokannya ngeri kan? Karena itu ada satu buku romantika pernikahan Zaid bin Harithah dan Zainab binti Jahsh. 1 tahun cekcok terus, cekcok. Ya. Malah kata sebagian ulama mengatakan bahwa Zaid belum sempat sudah nggak bisa dipertahankan. Rasulullah tetap berkata, Zaid, kamu pertahankan. Ya Rasul, sudah nggak bisa lagi. Zainab juga begitu. Akhirnya tadi kalau diangkat anak, tidak boleh angkat anak. Al-Ahzab 5 kalau tidak salah. Turun Al-Ahzab 37 berkaitan dengan Allah mempersilahkan Zaid untuk bercerai dengan Zainab, dan Allah menikahkan langsung Zainab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ayat 37. Ya. Jadi Rasulullah tidak pakai wali. Jadi ceritanya begini. Setelah diceraikan 1 tahun kemudian lewat masa iddah, turunlah ayat ini. Rasulullah meminta tolong kepada Zaid, tolong aku lamarkan Zainab bentuk baik. Nah, di sana jiwa besar, namun kurang di sana. Bapak terbalik gitu. Tolong lamarkan. Baik ya Rasulullah. Datang, toh. Ketika itu Zainab sedang memasak adonan roti. Nanti apa yang saya sampaikan ini cocokkan lagi. Kalau bapak-bapak baca 10 buku berkaitan dengan cerita Zainab dan ini pasti akan ketemu. Ini saya ambil dari kurang lebih 10 buku kan. Saya potong gitu kan. Nah sedang buat adonan roti. Ada apa? Wahai Zainab, aku diutus oleh Rasulullah untuk membina. Begitu Zainab berpaling menghadap Zaid, karena waktu itu dari belakang, Zaid langsung ada semacam perasaan yang bergetar. Ya Allah, istri ini akan menjadi istri Rasul. Aku harus menghargainya. Zaid mundur beberapa langkah dan tidak berani melihat muka Zainab. Itulah
yang namanya puncak tawadhu seorang sahabat, karena ini akan dinikah oleh, padahal itu bekas istrinya. Ketika itu hilang perasaan dariku bahwa si wanita ini bekas istriku, tapi yang ada dalam pikiran ini akan menjadi istri Rasulullah. Tuh, apa kata Zainab? Ya, Zaid sampaikan, kalau aku belum mendapatkan isyarat menjadi sebuah keputusan dari Allah, aku tidak akan mengambil langkah apapun. Baik. Akhirnya Zainab istikharah, dan dalam waktu yang bersamaan turunlah Al-Ahzab 37. Begitu selesai ini, langsung Rasulullah, gimana Zaid? Ya Rasul, sudah bisa menerima. Baik. Langsung Rasulullah masuk kamar dan berkata, Allah yang menikahkan kita. Oleh karena itu, waktu diolok-olok oleh Zainab, oleh istri-istri Nabi yang lainnya, kamu bekas hamba sahaya nikah dengan Nabi gini-gini. Apa kata-kata Zainab? Kalian dinikahkan dengan wali-wali, sementara aku dinikahkan langsung oleh Allah yang perintahnya langsung turun dari langit ke-7. Nah, lamun macamnya bikin kekadinya itu jadi barang ngomong. Apa imbalan untuk Zaid? Ya. Ada 6 imbalan itu. Yang pertama, satu-satunya sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada yang lain. So, cari bapak-bapak, apakah ada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar? Enggak. Yang kedua, namanya menjadi perbincangan para malaikat setiap hari. Ada seorang laki-laki yang mau berkorban demi Nabi. Yang ketiga, dia pada saat di dunia sudah Rasulullah sebutkan bahwa dia pasti masuk surga, walaupun tidak masuk dalam kelompok yang dijamin masuk surga. Tuh. 3. Yang keempat, Rasulullah 2 kali menugaskan sebagai pelaksana teknis gubernur Madinah. 2 kali. Ya Zaid, aku berangkat dan engkau menjadi pelaksanaku. Yang kelima, ditunjuk menjadi panglima sampai 7 kali. Dan yang keenam, beliau meninggal dalam keadaan syahid di perang Mu'tah. Oke, berlangsung setelah menikah, Zaid masih mengantar. Begitu hampir sampai di depan kamar Zainab, turunlah firman Allah Al-Ahzab ayat 40. Ayat 53. Ayat 53 itu berkaitan dengan hijab. Ya, maneh kudu ngarti lamun geus Rasulullah geus itu ada garis demarkasi, tidak boleh yang lain-lain. Coba lihat yang 53 Pak ini. Coba Al-Ahzab 53. Kalau ayat 40 besoknya Rasulullah menyediakan roti, menyediakan daging, para sahabat, orang-orang munafik ramai. Apa itu Muhammad? Katanya mengeluarkan hukum istri bekas anak laki-laki tidak boleh menikah. Oh, malah ini dinikah sendiri kan? Makanya keluar surat Al-Ahzab ayat 5 sebagai alasannya bahwa walaupun bagaimana tidak boleh mengangkat anak dan diganti binnya. Itu Al-Ahzab 5. Oleh karena itu para mufassir menyampaikan Al-Ahzab ini banyak sekali dengan peristiwa-peristiwa yang sangat berkaitan dengan keluarga Rasul, termasuk mencintai dzurriyyah juga kan di Al-Ahzab. Nah, dan masih banyak lagi lah, masih banyak lagi. Singkat, aduh, hanya tinggal 10 menit lagi, dipotong gue. Turun
Kemudian menikahlah Rasulullah dengan Zainab. Wah, rame istri-istri Nabi. Rame istri-istri Nabi karena Zainab ini selain cantik, cerdas, juga sangat disegani dan tidak terlalu banyak bicara untuk menjaga karismanya. Tetapi Masya Allah memberikan pelayanan Rasulullah. Ya. Aku dari sekian istriku yang sangat cukup satu kali aku mengatakan dan mau menerima itu adalah Zainab. Kalau Aisyah kan kritis, gak bisa Aisyah diyakinkan begitu saja. Begini Aisyah, nanti dulu ya Rasulullah. Kritis. Jadi kalau saya baca riwayat 11 istri-istri Nabi, sok seri sorangan, ayat kalangan celik, ayat kalangan kieu. Nah puncaknya setelah di perang Badar, orang yang pertama ditugaskan mengabarkan bahwa Islam menang, kaum muslimin menang ke Madinah adalah Zaid. Dan Zaid diizinkan menaiki unta Rasulullah yang bernama Qawas. Diizinkan naik untanya Rasulullah. Zaid, kamu berangkat ke Madinah duluan. Karena Madinah Badar itu kurang lebih 50 kilo dari Madinah itu, ya 50 kilo. Beritahu orang Madinah, itu yang diizinkan Zaid. Jadi di Taif sedemikian rupa, di perang Uhud, di perang Khandaq, di perang Hudaybiyah, di perjanjian Hudaybiyah, puncaknya Rasulullah memberikan tugas di perang Mu'tah. Dan ini salah satu perang yang Rasulullah tidak ikut karena kondisi fisik waktu itu Rasulullah kurang begitu bagus. Umat Islam hanya 3.000, sementara tentara Romawi 100.000. Tentara bisa begini. Aku tunjuk Zaid bin Harithah ini sebagai panglima pertama. Kalau Zaid tewas, maka benderaku ambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far sendiri meninggal, serahkan kepada Abdullah bin Rawaha. Ternyata tiga-tiganya meninggal dan cerita Mu'tah. Ya maaflah, saya ada banyak kurang kuat. Saya cengeng kalau begitu ya. Terutama bagaimana yang namanya penderitaan Ja'far bin Abi Thalib. Tangan kanannya kena putus, ambil bendera tangan kiri. Tangan kiri putus, ambil di kaki, cepitnya di kaki. Setelah kakinya dicepitnya di kaki, akhirnya Ja'far bin Abi Thalib meminta kepada salah seorang sahabat agar supaya membunuh kudanya. Di situ cerita pertama kuda disembelih di peperangan, kejadian di Mu'tah yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib, adiknya Sayyidina Ali. Malamnya Rasulullah menyampaikan ke istrinya Ja'far, ya Allah, Ja'far sudah terbang walaupun tanpa sayap. Termimpikan malam. Dan sebelum meninggal pun berita Zaid sudah sampai. Zaid meninggal. Bayangkan 3.000 lawan 100.000. Mereka persenjataan lengkap. Ini di sebuah daerahnya itu apa namanya ya, Ma'an atau apa, terjadi peperangan itu namanya perang Mu'tah. Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, Fathu Makkah, Mu'tah setelah Fathu Makkah. Kejadiannya tahun 8 Hijriah. Zaid bin Harithah meninggal sakit. Makanya tadi 6 kelebihan yang diberikan oleh Zaid bin Harithah. Bayangkan, jadi pembicaraan malaikat di langit hampir sama dengan West Corning. Kalau Abu Bakar terkenal dengan kasih sayangnya, kalau Umar terkenal dengan dia istiqomah pegang kebenaran, kalau Ubadah terkenal dengan kejujurannya, ya. Kalau Mu'adz bin Jabal terkenal dengan Al-Qur'annya, kalau Ibnu Mas'ud terkenal dengan kecerdasannya, Abu Darda terkenal dengan zuhudnya, maka Zaid bin Harithah terkenal dengan pengabdiannya sebagai seorang hamba kepada Rasulullah sampai meninggal, dan dia tetap menempatkan posisi dalam hamba sahaya. Ada sebuah kata yang indah dari Rasulullah, ya Zaid fa maulaya minni wa ilayya.
ahabbul qaum ilayya. Wahai Zaid, engkau asalnya adalah hamba sahaya. Minni, dan engkau aku masukkan menjadi bagian dari keluargaku. Ilayya, dan engkau akan kembali kepadaku. Ahabbul qaum, dari sekian sahabat hanya engkaulah yang paling aku cintai. Tuh, itu pernyataannya diabadikan, pernyataan Rasulullah kepada Zaid bin Harithah ditulis. Sampai-sampai Abdullah bin Umar sering cemburu kepada ayahnya. Ya ayahanda, kenapa kok Usamah kok diberikan ghanimah yang berlebihan, sementara aku, anakmu hanya sekian. Aku menghargai ayahnya Zaid bin Harithah. Kan putranya ini pernah diangkat jadi panglima oleh Rasulullah, tapi diolok-olokkan. Umar marah. Sahabat Umar bilang, kamu jangan ini. Baik ayahnya maupun anaknya termasuk dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berkata kasar. Dan itu meninggalnya tragis, ya. Rasulullah cukup lama terkenang-kenang karena meninggal tahun 8 Hijriah. Jadi Rasulullah masih hidup, Zaid sudah berpulang ke rahmatullah. Insya Allah minggu depan cerita Mu'adz bin Jabal. Pengumuman saja, mudah-mudahan